lagi nih. Iya dong. Kira-kira tema yang menarik buat diobrolin apa, Piko? Ada ide nggak? Apa ya? Oh, atau ini aja. Kak Harum punya ide. Gimana kalau kita ngobrolin tentang topik komunikasi? Ide bagus, Kak. Ini menjadi sebuah bahasan yang penting gitu buat kita pahami bersama. Aku mau curhat dulu boleh? Boleh. Piko mau curhat apa? Tuh, ke teman-teman juga boleh kok. Iya nih, kemarin aku tiba-tiba didiemin sama temanku. Hah? Iya kah? Kenapa emang kok tiba-tiba didiemin? Pasti ada penyebabnya dong. Nggak tahu, perasaan aku mah udah biasa-biasa aja, tapi mereka diemin aku. Gitu ya. Nah, bisa jadi ini juga disebabkan oleh barangkali pola komunikasi Piko yang tanpa disadari itu melukai hati teman-teman atau nggak sesuai sama mereka sehingga mereka memberikan respon diam gitu ke Piko. Bisa jadi ya, Kak. Kakak, sebenarnya komunikasi yang bagus itu gimana sih? Komunikasi yang bagus? Oke, kita bahas ya. Jadi sebenarnya cara kita berkomunikasi itu secara garis besar dikategorikan menjadi 3 hal, Piko. Apa aja tuh? Pertama, komunikasi yang sifatnya pasif. Pasif. Ya, terus yang kedua, komunikasi agresif. Agresif? Iya. Nah, yang ketiga itu jenis komunikasi asertif. Oh, nah itu Kak, aku sering banget dengar yang ketiga, tapi aku belum paham. Yuk, coba dong jelasin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari komunikasi pasif. Pernah nggak sih Piko itu berada di sebuah kondisi ataupun situasi yang kayaknya tuh rasanya males banget gitu mau mengungkapkan apa yang kita pikirkan, mau mengungkapkan apa yang kita inginkan. Nah, situasi-situasi seperti ini biasanya sering membuat seseorang itu terjebak pada akhirnya mengekspresikan komunikasi pasif tadi. Jadi kayak sebenarnya kita punya keinginan yang ingin disampaikan, tapi kita merasa bahwa kayaknya nggak penting deh buat disampaikan. Akhirnya kita tidak menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan kita memilih untuk diam. Padahal itu penting buat disampaikan gitu. Oh, gitu. Kayaknya aku pernah punya pengalaman kayak gitu deh, Kak. Oh iya? Coba, apa emangnya? Waktu itu ya, aku diajak makan sama teman-temanku. Terus? Nah, ketika makan, mereka ngajak makan bakso. Makan bakso. Terus gimana? Habis itu, aku kan gak suka bakso ya. Tapi daripada berkonflik, daripada aku dijauhi teman-teman, ya udah aku mending diam aja dan ikut mereka. Oh, nah itu dia. Itu salah satu contoh komunikasi pasif. Piko kan bisa ya menyampaikan, maaf ya aku gak suka bakso. Aku boleh nggak cari makanan yang lain? Kan sebenarnya bisa kayak gitu kan? Ya juga sih. Tapi Piko memilih buat ya udahlah ngikut aja, diem aja gitu ya. Nah itu dia, itu salah satu contoh paling sederhana gitu, jenis komunikasi pasif. Jadi kayak kita, kalau bahasa Jawanya nih ya, enggah-enggah aja. Tapi sebenarnya kita punya keinginan gitu, Piko. Jadi selama ini itu jenis komunikasi pasif ya, Kak? Betul. Terus ya, kedua, komunikasi agresif. Ini kebalikannya dari komunikasi pasif. Kalau kita lihat atau dengar dari segi maknanya kan ya, agresif berarti dia cenderung frontal gitu ya, cenderung to the point gitu. Tapi buruknya adalah bisa jadi jenis komunikasi agresif ini lebih rawan untuk membuat seseorang menjadi lebih tidak nyaman. Hah? Contohnya apa, Kak? Misal, kita itu punya pendapat. Misalnya lagi diskusi gitu kan, kita punya pendapat, terus kita nggak setuju sama pendapat orang lain. Tiba-tiba kita langsung menyerang orangnya. Jadi kayak kita langsung menyampaikan hal-hal yang tidak kita setujui, tapi dengan misalnya nada yang tinggi, nada bicara yang tinggi, atau dengan ungkapan-ungkapan yang itu sifatnya bisa jadi nyinggung orang lain gitu. Contoh sederhana bagaimana ekspresi dari komunikasi yang sifatnya agresif. Misal,
Piko dan teman-teman lagi memutuskan untuk milih sesuatu gitu. Terus tiba-tiba misal ada seorang yang bilang, ih jangan pilih itu dong, kamu tuh jadul banget sih, kamu tuh nggak ngikutin zaman banget sih gitu. Kira-kira kalau Piko dikatain kayak gitu bakal sakit hati nggak? Iya dong, itu kan menyinggung banget Kak, to the point banget. Nah itu dia, itu jenis komunikasi agresif. Kan bisa ya, pesan itu kita sampaikan dengan bahasa yang lebih halus, dengan bahasa yang tidak menyakiti gitu, daripada langsung menjudge atau langsung menyampaikan dengan ungkapan yang cenderung negatif gitu. Satunya lagi namanya komunikasi asertif. Ini jenis komunikasi yang paling disarankan. Ya bedanya apakah dari dua jenis yang tadi? Bedanya itu jauh banget. Contoh komunikasi asertif ya, misal nih, tiba-tiba ada teman kita yang pinjem uang kita, misal, pinjem dong uangnya mau buat ini gitu. Nah posisi sebenarnya kita pengen minjemin uang itu, tapi di sisi lain kita juga punya kebutuhan yang harus kita penuhi dulu gitu. Terus kira-kira cara nolaknya gimana kalau Piko? Kalau aku susah sih Kak. Susah, tapi bisa nggak kira-kira? Bisa sih, cuma kayak kadang tuh seringnya ya udahlah aku pinjemin aja, daripada nanti malah dia berpikiran yang enggak ke aku gitu. Oke, padahal kan sebenarnya kamu atau Piko nggak pengen meminjamkan uang itu karena uang itu mau dipakai untuk kepentingan yang lebih urgent gitu kan? Iya, terus gimana dong Kak cara nolaknya? Nah, cara menolak dengan komunikasi yang sifatnya asertif itu gini. Ya udah, sampaikan aja kondisinya seperti apa tanpa harus merasa takut nanti dijauhi atau nanti dianggap ABC kayak gitu. Sampaikan aja apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Contoh kalimatnya gimana Kak? Misal ya, maaf ya aku belum bisa minjemin kamu uang karena memang saat ini ada beberapa hal yang harus kuprioritaskan dan itu butuh uang banyak gitu, sehingga nggak bisa minjemin uang. Itu kan akan lebih care ya, akan lebih gampang, akan lebih plong gitu, daripada kita juga nggak ngebohongin dia tapi kita menyampaikan maaf kita tidak bisa minjemin uang itu, kayak gitu. Sekarang aku paham Kak. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Sampaikan apa yang itu fakta dan ya apa adanya. Betul banget. Jadi gitu ya teman-teman, ada 3 jenis komunikasi dan yang paling disarankan adalah jenis komunikasi asertif. Oke, mungkin sekilas itu dulu kali ya Piko, sharing-sharing hari ini. Semoga ada banyak hal lagi yang bisa kita bahas. Dadah!